Ya, Sinta biasanya kalau mengisi waktu liburannya kita bisa melakukan olahraga ekstrim. Biasanya di off-road, downhill, Iya. atau memancing atau berburu gitu kan. Iya. Tapi ada salah satu olahraga yang tidak kalah serunya itu para layang. Ya, menikmati keindahan alam dari ketinggian tuh memang seru nih, Ko ya. Tapi dulu saya tuh pernah hampir ikut, tapi saya nggak Hampir? berani. Jadi saya udah sampai di Medan, terus begitu lihat orang-orang, kok kayaknya nggak tahu ya mau mendaratnya di mana, jadi saya nggak ikutan deh. Kenapa itu? Deg-degan? Takut saya mau Takut ikutan, mendaratnya iya. di mana? Nah, olahraga yang masuk Indonesia tahun 90-an ini langsung aja kita hadirkan dalam segmen What to Do. Pertama kali terbang rasanya nervous, takut. Tapi lama-lama menagih gitu. Pengen lagi, dan lagi. Ya sempat sih aku ngerasa kalau kok ini di bidangnya bidang cowok sih, banyak cowok, gak ada ceweknya. Kenapa sih? Orang cewek ikut para layang kan lebih, kelihatannya lebih oke lah gitu. Jadi siapa aja boleh, mau baik itu cewek, cowok, semuanya, mau yang tua, mau yang muda. Apalagi yang muda-muda mungkin bisa berpotensi untuk menjadi seorang atlet. Jadi minimalnya adalah 40 kg karena kita terbatas dengan peralatan yang dibatasi oleh ukuran. Ike pertama terbang umur 15 tahun, sampai sekarang umur 18 tahun. Nah, terbangnya itu udah beberapa kali, 200 kali lebih lah aku terbang, dan rasanya itu terbang tuh mengesankan, enak, enjoy, hati itu lebih bahagia. Dari di atas itu melihat keindahan suasana itu lebih gimana gitu rasanya. Untuk penerbangan paralel sendiri, kalau orang yang belum pernah terbang, dia datang ke sini untuk melakukan tandem atau pengenalan para layang. Di mana siapa saja yang datang, mereka belum tahu gimana, kita akan jelaskan. Ini olahraga para layang, ini adalah olahraga dirgantara yang bisa dilakukan semua orang dan aman. Perasaannya yang pertama kali itu takut, ya takut dan grogi. Dan yang dua kalinya tidak grogi lagi. Bisa lihat pemandangan indahnya Kota Batu. Takutnya nggak bisa turun. Karena anginnya kenceng itu nggak bisa turun. Kesulitannya itu untuk landing tepat pada sasaran. Waktu udah di udara, lebih banyak bergantung pada cuaca dan angin. Di mana parasut ini akan berhenti ketika angin itu terlalu kencang atau melebihi dari kecepatan parasut. Ada yang kita sebut para layang itu setir, tapi kalau di para layang kita sebutnya toggle. Jadi di mana toggle ini kalau ditarik sebelah kanan dia akan turning ke kanan, kalau ditarik sebelah kiri dia akan turning ke kiri. Dan kalau kita tarik keduanya dia akan melakukan brake. Artinya parasut akan melakukan kecepatan yang berhenti. Jadi tidak akan bisa maju parasutnya, di mana itu hanya dilakukan ketika mau landing saja. Para layang ada satu tanpa penumpang, satu tandem. Kalau tandem itu berdua. Pasti dimulai dari rasa takut dari penumpang. Kok melihat gunung langsung seperti takut. Tapi dengan penjelasan yang baik, sehingga keamanan yang terjamin, maka dia berani terbang. Ini kan pertama kali terjun para layang, ya takut sih pas di atas gitu. Ketinggiannya ya jauh banget lah. Setelah lihat bawah, rumah-rumah, hutan kelihatan kecil banget. Di atas itu kayak pusing gitu, setelah lihat bawah jauh banget. Setelah lama-lama gitu sudah nyaman, biasa, dan turun gitu. Perlengkapan dari para layang sendiri terdiri dari yang pertama adalah parasut.
kemudian ada yang namanya harness atau yang kita sebut tempat duduk, kemudian ada yang kita sebut sebagai parasut cadangan atau reserve parasut, dan selebihnya adalah peralatan pilot seperti helm, kemudian sepatu, alat komunikasi atau yang kita sebut HT, dan alat pendukung lainnya. Sebelum kita mau terbang, seorang pilot tandem atau master tandem pertama kali yang harus diperiksa adalah parasit. Kemudian kelengkapan kita, masih memenuhi syarat semua atau tidak, masih bagus nggak, payung cadangan bagaimana. Setelah kita siap dengan semuanya, baru briefing kepada penumpang. Penumpang atau passenger yang ada di depan kita arahkan, kita briefing untuk mengikuti kemauan kita, supaya sinkron, supaya bisa bersama-sama terbang aman. Pertama, tangan kita arahkan harus di depan bradle. Tangan harus di depan bradle dulu, kemudian siap menghadap ke depan. Para layang adalah paling aman. Kenapa? Karena parasit bisa diarahkan kemanapun kita kehendaki. Itu intinya. Jangan dilupakan berdoa. Doa itu adalah nomor satu. Angin bukan milik kita, milik Allah semua, milik Tuhan kita. Jadi kita berdoa supaya diberi angin yang baik, diberi cuaca yang cukup, dan bisa kecepatan yang kita kehendaki, sehingga kita betul-betul bisa menikmati ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, di Asik. Indonesia memang ada cukup banyak lokasi untuk penerbangan para layang ya. Betul. Dan salah satu yang favorit ini memang di Batu Malang, Jawa Timur. Nah, kamu sendiri pernah ke sana nggak? Pernah sih, jadi waktu itu saya mencoba para layang dan menikmati kota Batu itu bagus sekali, indah. Bagus sekali ya. Kamu pernah tempat lain nggak? Pernah coba Pernah, tempat jadi waktu itu saya selain di Batu, menikmati kota Batu, saya pernah ditawari untuk para layang untuk menikmati Gunung Bromo. Kemudian juga saya pernah menikmati tebing Bali di Bukit Timbis di Bali, itu bagus banget Jimbaran. Wow. Nah, kamu pada saat nyoba para layang pertama kali itu kamu tandem atau sendiri? Tandem dong, kalau sendiri nggak berani, takut nggak nyasar, yakin juga mendarat juga soalnya. takut. Nah, yang butuhkan juga itu adalah wind meter untuk mengukur kecepatan angin. Oh, iya iya iya. Iya kan?